Gila cuk. Nah ini game ke 10 dan marginnya jadi 2 poin lagi. Ya, Menteri F3 mengancam pion F7, Menteri F6, Menteri G3 menolak pertukaran E5 dimainkan. Positional move, gajah B7, rokade panjang. Berikutnya, yes, jenal. Gajah D3 menjaga kuda F5, kuda C6 menekan pion E5, sikat langsung. Kuda E4 menekan pion D6, kuda F5 menjawab, menjaga dan mendapatkan pion petak D4. Raja geser dulu, sepertinya akan dimainkan oleh putih supaya aman. Atau F3 G4, gajah tarik mundur. Ada ancaman D6, gajah B6 masuk, benteng D7. F3 G4 kah? Tidak, raja B1 dulu, benar. F3 kuda C4 mengancam gajah, gajah tarik mundur, benteng C7. Awas, kombinasi pada petak B2 pasti disiapkan oleh Hikaru. Sikat kuda C4, kuda mundur D2, raja petak B8. Sepertinya raja A8 targetnya. Dibiarkan. Betul, ada ancaman gajah B6 pin. Terjadi pertukaran, putih unggul kualitas, punya sepasang benteng, hitam hanya benteng dan 2 gajah guys, makan H5 tapi masih sulit karena gajah-gajah hitam sangat kuat. Ada ancaman pin, benteng B6, kuda E3, kuda C2, A4 dimainkan guna mengganggu, kuda F5 dimainkan, D4 kali ini mendobrak, merusak pawn chain atau rantai pion di C3 B2, kuda D4 makan lagi, E5 kuat sekali, menteri C2, F5 dapat dimainkan, tidak, gajah C6 dulu, gajah F3 makan, pion gratis. Tidak melihat sepertinya. Combination menteri A7, mantap sekali. Hikaru Nakamura, gajah 4, menteri E4, benteng D4. Apa ini? Menteri C6, unggul 1 perwira hitam. Gajah B3, skakmat, menteri H1, mantap. Gak ada incrementnya kah? Saya nggak ada lah. Ya, game berikutnya teman-teman, game ke-11. Ya, sudah dilakukan. Gokil nggak tuh? Like dulu guys, yang udah gabung like dulu. Ya, jangan berkedip guys, jangan berkedip nonton catur bulat ini. Inilah kenapa dinamakan catur peluru, karena secepat peluru yang ditembakkan teman-teman. Menteri E2 kuda D4, Daniel Naruditsky, margin 2,5 poin, margin 3 poin lagi ya ini teman-teman. Harus ngejar lagi Daniel Naruditsky seperti tadi. Menteri F3, benteng tumpuk, gajah tarik mundur C2 harusnya, atau dijaga dengan benteng D1 ya. Pion C5 dapat dimakan. Raja F8 ternyata yang dipilih menghindari ancaman dari sayap raja. Menteri F3, raja ke petak G2 menopang ancaman pin dari menteri C6, G6 dimainkan. Kuda ke petak C3 menawarkan pertukaran menteri, tukar benteng dulu dilakukan. Ya, pion C5 dapat dilakukan gratis. Kuda B5 ya. Sepasang gajah ya, beda warna tapi aduh, apakah ini akan remis? Karena secara teori lebih banyak remisnya. Gajah 8 ganggu, gajah D7 ganggu lagi, gajah B5, G4. Ya, saya rasa ini akan berakhir dengan remis. F5 sudah dikorbankan, raja F4 pun naik. Ya, remis ini harusnya, tapi ada waktu di sini. Kita akan lihat kecerdikan dari kedua pemain. Kita lihat hanya memainkan gajahnya saja Hikaru Nakamura. Raja naik ke petak F5. Awas, pion G6 dapat diancam tadi. Ya, pion G6, betul pion G6. Ada peluang dari putih. Wah, sama-sama korbankan kecerdikan pre-move mereka teman-teman. Raja D4, gajah 2, gajah D6, raja H6, gajah D5 lagi. Ya, jaga lagi. Wah, putih unggul promosi. Putih promosi. Sama-sama promosi. Dapat gajah, skak. Tidak, skak, makan pakai menteri. Yes, kelihatan sama Hikaru. Cek lagi, makan, remis juga. Gila. Ya, lanjut game ke-12. Belum lanjut. Ya, belum lanjut. Ada apa ini? Break dulu kah? Kenapa nih kira-kira nih? Masyarakat break dulu. Sepertinya napas dulu kah? Atau sistemnya yang capek kayaknya. Ya, gokil, jangan bernapas, go Hikaru. Gokil. Lebih cepet gosip tetangga, anjay. Mereka mainnya pakai layar sentuh kah? Bisa aja, tapi enggak kayaknya. Kayaknya kalau layar sentuh ribet nggak sih? Malah jadi begini dia malah. Aduh, malah kayak ini ya. Oke, sudah mulai lagi guys. Sudah mulai lagi. Ya kah? Ya, sudah mulai lagi. Ya, Larsen gambit lagi.
Ya, gaya pemain India banyak memainkan Larsen ya, ini variasi Larsen. Kedip ketinggalan 4 langkah, betul. Nah, kayak gua ketinggalan lagi nih. Ya, sudah berubah posisinya, sorry. Go Hikaru paketnya habis, aduh enggak dong. Ya, makan B4, G6 dimainkan. H3 kuda E5. Ya, ada petak C4 yang kosong, sama-sama memiliki sepasang kuda. Hitam lebih agresif sepertinya. Kuda E4, B5, putih coba mengganggu dari pion rantai yang dimiliki oleh hitam. Pion B7, C6, D5 dan B5 dimainkan. G5 makan C6. Sacrifice naik. Tidak berani hitamnya. Kuda H5, G4 dimainkan. Ya, kuat sekali kudanya di petak H5. Kuda C4, kuda F5 dapat dimainkan oleh putih. Tidak, F3. Ya, melihat ada pertukaran menteri dan kuda F6 ya. Ada fog benteng di situ yang dilihat oleh Hikaru Nakamura. 7-4 berarti akan jadi margin 4 poin setelah ini karena terlihat waktunya lebih lambat. Dari posisi hitam, menteri F3 dikorbankan kuda di petak D4. Ayah naon, benteng A8 skak, kuda F6. Cerdik. Memang otak mesin Hikaru, gila, cepet banget cuk. Kalau Raja G7 kena Royal Fog benteng petak G8, gila memang. Gajah D4 sudah dimainkan. Kuda C6, gajah E3, kuda G4, gajah D2, H3, kuda F6, gajah E3, B6, benteng C1, menteri D2, tuker lagi gajah. Yaitu adalah cara paling gampang untuk kita meruntuhkan kekuatan gajah Fianchetto ya, ketika lawan bermain dengan gajah yang keluar di petak flank, yaitu dengan cara menukarnya. Tapi hitam membalas Hikaru Nakamura dengan menyiapkan rudal dari petak C6 dan menteri E4 mengancam petak G2, menteri F6, kuda D4. Apakah disikat gajahnya? Belum. Gajah G4 mengancam pin. Ya, ada kelemahan pada pion D6, disikat E6. Boom. Kuda E6 dapatkan benteng, worth it. 2 perwira ditukar dengan benteng dan 2 pion, saya rasa bagus. Benteng D1, apalagi ini 1 menit. Dapat lagi pion, hitam bisa dapatkan pion F4, belum diambil. Benteng F6, benteng E7, awas ada ancaman benteng D8 skakmat. Ditukar benteng B4, mantap, menang. Benteng D7. Daniel Naroditsky petik kemenangan lagi. Gini dong. Ya, di bullet kok openingnya aneh-aneh. Kagak aneh-aneh, itu opening yang populer juga. Pemain India banyak memainkan opening itu. Kenapa milihnya dari flank? Supaya lebih cepet aja. Jadi waktu middle game dia perwiranya sudah aman, sudah aktif gitu guys. Kalau kita pakai E4 kan lama aktifnya. Like dulu guys yang udah gabung guys. Jangan lupa di share juga guys. Maaf belum paham harus berapa kali menangkah. 45 menit digunain untuk main catur terus menerus. Nah, dari 45 menit itu cari poin yang paling tinggi, dia yang menang gitu. Jangan bingung-bingung. Kayak bola 90 menit. Gitu, udah ditentuin waktunya. Jangan bingung, kalau bingung pegangan. Ya, 58, margin 3 poin. Lanjut lagi kah? Ya, sudah dilakukan. Kali ini King's Indian Defense. Sepertinya variasi ortodok kah? Kuda 6. Gajah G5 sudah dimainkan. Awas pertukaran pada petak F6, C6, kuda F6, gajah F6, menteri D8 mungkin. Tidak, ternyata menolak pertukaran gajah H6, padahal gajah Fianchetto itu. Menteri E3, benteng D1, hitam memiliki kekuatan pada petak D4. Nah, ternyata lebih memplot kuda di petak F4, ditukar. Ya, belum bisa ngambil pion E4, gajah hilang. E5 sudah didorong oleh putih, bisa diambil tapi belum. Gajah F5 dulu. Putih mungkin akan mainkan menumpuk benteng, tidak. G4, ternyata H3 ya untuk menjaga pion E5. Wow, 400 penonton, selamat bergabung. Like dulu guys. Ya, kuda D4, benteng petak E8, benteng E3 jaga, menteri C5 jaga lagi pakai kuda, gajah D3. Sepertinya putih akan setup H4 H5 ya, untuk bongkar sayap raja. Apakah betul? Menteri D4 makan, unggul 1 pion push, terus dijaga. Puyeng juga 1 menit, suruh nyari pion balik lagi. Aduh, benteng ke petak A8, benteng D1, benteng A4 jaga lagi, gajah F8 menekan, C5 pion jatuh, kuda D4 yang dipilih. Ya, cerdik Hikaru Nakamura, anti kalah, dia pilih gajah beda warna. Pinter banget nih orang ini. Raja F3 H4, ya boleh. Ya deh. Ya. Yap. Oke, kita pesan nasi goreng dulu. Raja ke petak E6 sudah dimainkan dan ternyata Danya kembali menang. Apakah menang? F3, ini licin banget, masih 9 detik. Gajah F1 ada lagi skillnya. Ampun orang ini. Raja F2, Tuhan, cepat kali mainnya, tetap menang memang Danya.
Untung koneksinya dia tidak pakai Indomie ya. Kalau dia pakai lanjut lagi guys. E5 sudah dimainkan ya, kayaknya pada pakai Starling ya. H6 dimainkan, kuda E4, terjadi pertukaran. Wah, ini enak buat putih. Petak D5-nya kocong, petak D4 dijaga pakai pion. Menang putih ini harusnya. Ya, secara posisi betul. Lonjak tinggi, evolution bar-nya itu yang naik turun itu bukan kehidupanmu ya, tapi itu adalah kalau kita mau lihat ini unggul siapa sih sebenarnya, itu tuh. Dari itu tuh, bar itu ya namanya. Bar untuk penentuan siapa yang unggul. Itu bukan keimananmu yang naik turun guys. Gajah makan C5. Oh, dimakan ya, tidak mau. Kudanya jadi kuda ubur-ubur di petak D3. Comeback kah ini? Belum paman, masih margin 2 poin. Kita lihat D6, jangan terlalu cepat. Tadi juga sisa 1. Oh, gajah F6 mantap, Hikaru Nakamura. Ada tekanan pada petak F2. Benteng D5 dapat dimainkan, masuk. Menteri B6, Menteri E2 dimainkan. Gajah D8 mantap, F2 sekarang yang ditekan. Aduh, tidak ada. Benteng D4 harus ditutup. Benteng D4 atau pilihan lain, benteng ke petak. Menteri E8, Menteri F2 sekak, Raja H1, Menteri. Nggak bisa Menteri F1. Cerdik juga Menteri F6, ancaman Menteri H4 dijaga langsung. Menteri geser, Raja G7. Oh, ditukar langsung. Gila, otak jenius. Benteng F6, benteng ke petak E5 dimainkan, ditukar benteng D5. Maukah makan? Makan, remis nih, OTW kah? Ya OTW remis kah? Ya OTW remis lah, gajah beda warna. Oh, tapi ada pion A, jadi hitam menang, betul. Pinter Hikaru. Gila, otak mesin. Margin 3 poin lagi, gila. Sudah 15 game guys, cepet banget, gila, gacor banget.